Hari Raya Pentakosta sering disebut sebagai Hari Raya Kelahiran Gereja. Hari Raya Anugerah Roh Kudus kepada Gereja. Roh yang diutus Yesus dari Bapa, Roh yang akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang diajarkan Kristus kepada kita. Roh yang menjiwai kita agar menjadi saksi-saksi Injil yang dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus, menjadi pembawa kabar sukacita Injil. Mari kita ikuti Rehafin hari ini yang akan dibawakan oleh Suster Yosepin KYM. Semoga kita menjadi Injil yang hidup. Tuhan memberkati. Kita hari ini merayakan Pentakosta. Gereja kita merayakan kedatangan Roh Kudus. Yesus menegaskan firman yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan itu bukan dari dirinya. Kalau bukan dari dirinya, dari siapa? Yesus menegaskan itu dari Bapanya. Dalam liturgi gereja kita setelah kebangkitannya yang jaya itu, dia masih tinggal bersama dengan murid-muridnya. Dia memperlihatkan, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia tidak tinggal dalam kubur, tapi bangkit dengan jaya. Dan memperlihatkan kehadirannya sehingga para murid merasakan, melihat, mengalami bahwa dia betul bangkit. Tapi tidak selalu Yesus itu akan bersama para muridnya. Pada saatnya dia akan kembali kepada Bapa. Begitu dikatakannya kepada para muridnya. Lalu, kalau Yesus pergi kepada Bapa, bagaimana dengan murid-muridnya itu? Orang yang semuanya tertarik dengan ajaran Yesus itu. Ditinggal sendiri mereka, tidak lagi ditemani. Yesus mengatakan, tidak. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Datangnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Dalam ayat 26 dari Injil yang kita baca hari ini dikatakan penghibur akan datang, akan diutus untuk mengajar dan mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Mengajar dan mengingatkan yang telah dikatakan oleh Yesus. Benarkah demikian? Saya secara pribadi, bila melihat kehidupan orang tertentu yang betul-betul menjalin relasinya dengan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, yang menerima Yesus sebagai penyelamatnya, orang-orang muda sekarang kalau kita melihat di YouTube, atau orang-orang tertentu yang bukunya saya baca, yang saya kenal, mereka itu mengikuti Yesus bukan secara formal, bukan sekedar ikut ke kelompok tertentu, ke gereja atau ke lingkungan tertentu, bukan. Mereka itu memang betul menerima Yesus. Yesus itu mempengaruhi hidup mereka, menuntun hidup mereka. Nah, kalau melihat seperti ini, saya secara pribadi, siapa yang membuat itu terjadi? Roh Kudus. Dulu Yesus mengatakan, akan datang Roh Kudus itu. Dia akan mengajar, mengingatkan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Kalau melihat kehidupan orang ini, Yesus betul memenuhi janjinya itu. Roh Kudus yang dulu dikatakannya, saya akan meminta kepada Bapa supaya itu diberikan kepada kamu, betul terjadi dalam hidup kita. Semoga dalam hidup kita sehari-hari pun kita tetap menjalin relasi dengan Yesus, sehingga Roh Kudus yang Dia janjikan dulu, sekarang pun tetap menuntun kita. Amin.